Silakan Musa. Ayo Musa. Ya. Malam. Ya. Ini dia narasumber kita. Iya, apa kabarnya Musa? Baik. Iya. Puji Tuhan baik ya. Baik. Oke. Nah, kita langsung aja nih Musa. Nah, tema perenungan di akhir tahun kita kali ini adalah El Shaddai. El Shaddai. Iya, nah makna dari El Shaddai ini tuh sebenarnya apa sih Musa? Nah, kalau bicara El Shaddai sebenarnya kita mesti tarik dulu ya ke belakang dulu ke sumbernya. Sebenarnya kan ini nama Tuhan di Alkitab itu ada 6.800. Ya. Wow, Banyak banyak banget. Lebih daripada 6.800 ada Ehe, artinya aku adalah aku. Lalu juga ada Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan. Yehova Sebaot, Shalom, ini itu dan lain sebagainya. Nah, lalu juga ada sebutan Allah atau gelarnya gitu. Dan salah satunya adalah El Shaddai. Ya, El Shaddai kalau secara umum ya El itu adalah Allah, Shaddai itu Maha Kuasa. Nah, persis kayak lagu yang tadi dinyanyikan, Allah Maha Kuasa. Nah, itu umum ya. Jadi nggak salah, bener banget lagu yang tadi sudah dinyanyikan dan bahkan sering kita nyanyikan gitu. Tapi ada arti yang lain gitu kalau kita gali lebih dalam. Misalnya yang kedua itu Shaddai itu juga berkaitan dengan kata Shad ya. Shad itu ini maaf aja gitu ya. Ini ada breast atau bosom gitu. Breast of woman ataupun animal gitu. Jadi bahasa Indonesia itu adalah payudara. Maaf saja, nanti setelah itu saya akan sebut sebagai dada gitu. Jadi Allah payudaraku atau dadaku gitu ya. Nah, kenapa disebut demikian gitu ya? Kadang-kadang juga ada yang merasa kayaknya ini nama Tuhan nggak seperti ini gitu ya. Nah, contoh misalnya kalau bayi yang baru lahir kan dia mendapatkan nutrisi makanan yang utama kan pasti dari dada atau ASI daripada ibunya gitu. Nah, itu yang pertama didapatkan oleh seorang baby. Lalu dia juga mendapatkan keamanan. Keamanan dari mana ya? Dari pelukan orang tuanya gitu ya. Nah, itu bisa didapatkan oleh dia gitu ya. Dan bahkan memberikan kehangatan kepada baby itu ya, kepada bayi itu. Jadi juga bisa diartikan seperti itu ya. Nah, itu yang kedua. Ada juga Shaddai ini dikaitkan dengan kata sadu. Sadu itu adalah mountain, yaitu gunung. Jadi El Shaddai itu adalah Allah gunungku ya, God of the mountain, Allahnya gunung loh. Jadi Allahnya gunung. Ya kita tahu kan kalau kita ke gunung, saya juga sering hiking gitu ya, nggak gampang gitu ya. Kalau kita pergi hiking kan jalurnya emang udah ada gitu ya. Misalnya kita ke Gunung Salak, ke Gunung Pangrango, Gunung Putri, Cerme, saya juga pernah ke Gunung Papandayan dan lain sebagainya sebelum dia meledak gitu. Nah, kita pergi ke sana aja yang udah jalurnya susah banget gitu. Kan naik sampai ke 3.000 meter ya dari bawah permukaan laut gitu. Apalagi ini gunung yang asli itu, maksudnya belum ada jalannya. Kalau kita masuk juga belum tentu bisa keluar di jalan yang sama dan lain sebagainya. Nah, Allah ini bukan Allahnya gunung saja, bahkan dia menciptakan gunung. Jadi kalau dalam kehidupan kita ada banyak permasalahan seperti kita masuk dalam satu gunung sepertinya nggak ada jalan keluarnya ya. Jangan takut ya. Gunung itu Tuhan yang ciptakan, dia juga Allahnya gunung gitu. Berarti dia akan bisa memberikan solusi-solusi kepada kita sehingga kita keluar dari permasalahan kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat juga bisa dikatakan Adam Clarke mengatakan ini berkaitan dengan satu kata ya, sada. Sada artinya to pour out ya, to pour out atau set, mencurahkan, melimpahkan. Jadi Allah ini yang bisa memberikan kecukupan ya, memberikan kekayaan dan lain sebagainya. Jadi maknanya adalah I am that God who pour out blessing, atau who give them richly, atau juga bisa memberikan abundantly, continually, memberikan kelimpahan, kekayaan dan lain sebagainya. Dari artinya aja udah begitu luar biasa nih Allah kita, Allah El Shaddai. Dan yang terakhir yaitu Allah yang maha cukup, God who is enough, God who is self sufficient.
Nah ini bagi orang Yahudi kata sadai ini terdiri dari dua suku kata, yaitu apa? Yang pertama itu adalah sel. Sel artinya who atau yang, dan juga day. Day itu inas atau sufensi. Jadi ini adalah Allah yang mencukupkan, ya. Allah yang bisa memelihara setiap anak-anaknya. Dari arti kata ini aja sudah memberikan satu jaminan kepada kita bahwa kita punya Allah yang sangat-sangat luar biasa gitu. Nah lalu apa sih maknanya gitu ya? Ya. Ini panjang nih yang pertama nih. Iya. Pertanyaan yang pertama panjang banget gitu ya. Jadi maknanya bahwa Allah itu adalah Allah yang superior, ya, yang paling unggul dari segala kuasa ya. Segala penguasa di dunia ini, penguasa mungkin ada orang yang nyembah ilah-ilah. Ya. Nah, itu Tuhan kita itu di atas segala ilah-ilah itu. Nah, itu yang pertama. Yang paling kedua, berkuasa berarti ya. betul. Ya, itu ya karena mereka juga harus tunduk kepada Allah kita gitu ya. Masih. Lalu yang kedua itu juga adalah sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencananya Dia. Oke. Ya makanya ada firman kan, apa yang kita rencanakan nggak sesuai dengan rencana Tuhan. Nah ini Tuhan bisa lakukan sesuai kehendak Dia, keinginan Dia, ataupun rencana daripada Dia. Lalu juga yang ketiga itu bahwa El Shaddai ini mampu mencurahkan, melimpahkan atau melipat gandakan gitu. Ya di tengah hal yang sulit mungkin aja itu menjadi berkat bagi kita nggak tahu ya. Ya. Nah itu semua ada di tangan Tuhan. Dan yang keempat ya, yang terakhir adalah itu Allah juga Allah yang menghancurkan. Dia bukan saja memberkati loh, tapi menghancurkan. Itu apa? Menghancurkan siapa? Yang musuh-musuh kita. Ya mungkin ada yang menghalangi dan lain sebagainya. Apalagi ini kan berbicara ini tercatat di dalam Perjanjian Lama kan. Bangsa Israel kan musuhnya banyak. Nah Allah ini juga Allah yang Maha Kuasa, sanggup melindungi bangsanya, umatnya daripada serangan para musuh. Nah itulah kira-kira makna arti daripada El Shaddai itu, Allah Maha Kuasa. Wah, Dalam ya. ini dalam banget dan luas banget ya. Jadi jemaat, maksudnya jujur ini juga kayak kita juga pertama kali nih tahu nih bahwa untuk nama El Shaddai sendiri begitu luas gitu ya. Jadi menceritakan Allah yang begitu besar dan juga begitu intimnya ya dengan manusia gitu. Nah, Musa, mungkin ada yang langsung kepikiran nih pertanyaan yang satu nih. El Shaddai sendiri nih Musa, apakah pernah muncul di Alkitab? Nah, Kata-katanya gitu ya. Iya, Secara kata-kata tentang El harfiah. Shaddai itu di Alkitab tuh Ada di nggak mana? sih sebenarnya? Iya. Gitu. Itulah El Shaddai mungkin. Ya kalau Iya. kita perhatikan kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia kan kita nggak kelihatan ya kata-kata El Shaddai itu, karena itu kan bahasa Ibrani gitu ya. Karena itu juga kita mesti lihat paling tidak di Alkitab bahasa Ibrani ataupun kitab Septuaginta. Artinya kitab perjanjian bukan Septuaginta, benar-benar Ibrani gitu. Kalau Septuaginta kan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Nah, paling tidak ada 48 kali itu tertulis di dalam Alkitab, tapi bukan El Shaddai ya, tapi itu adalah Shaddai. Tapi maknanya adalah Allah El Shaddai. Nah, yang melek-melek dia pakai kata El Shaddai itu ada 7 kali gitu ya. Jadi dalam Kejadian ada 5 kali, di Keluaran ada 1 kali, lalu di Yehezkiel ada 1 kali. Ini contoh nih, saya bacakan yang di dalam Kejadian 17 ayat 1 ya. Kejadian 17 ayat yang pertama. Ini Alkitab Indonesia memberikan judul sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepada, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Itu di situ El Shaddai itu. Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Berarti ada ya. Salah satunya di Kejadian 17 ayat 1. Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai. Itu salah satu ayatnya. Itu ya salah satu ayatnya yang jadi yang penasaran lihat tuh apa Kejadian 17 ayat 1 ya. Tapi dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Iya. Ayo jemaat belajar bahasa Ibrani. Les sama Timi ya. Oke, Musa, ada nggak sih salah satu contoh tokoh gitu di Alkitab yang percaya dan merasakan Allah El Shaddai itu sendiri gitu. Lalu pergumulan apa sih yang dirasain sama tokoh tersebut? Sebenarnya ada beberapa ya, cuman yang sangat cukup populer ya, mungkin anak-anak sekolah minggu juga tahu. Nah ini kan sebuah keluarga, jadi anak-anak sekolah minggu atau anak remaja juga bisa tahu kan. Di Alkitab juga ada satu contoh seperti yang tadi sudah katakan di dalam Kejadian 17 ayat
Satu kan itu Tuhan berbicara kepada Abraham. Nah, Abraham itu punya pergumulan bersama dengan Sarah ya, karena mereka udah tua, lanjut usia. Kalau tadi kita lihat perhatikan waktu malaikat juga Tuhan datang kepada umur 99 ya. Bahkan punya anak waktu usia 100 dan 90, udah tua, udah mati haid, nggak bisa haid lagi, udah layu. Jadi nggak ada gairah lagi lah antara hubungan suami dan istri gitu. Jadi pergumulannya keturunan, nggak punya anak gitu ya. Nah pada zaman itu nggak punya anak itu adalah satu aib banget gitu. Nah itu juga bisa dikaitkan dengan dosa gitu ya. Yang berlaku pada waktu itu orang kalau nggak punya anak nih kayaknya dia berbuat dosa nih, sehingga mungkin Tuhan hukum dia sehingga dia nggak punya anak. Dan juga di dalam kalangan orang Yahudi salah satu kebahagiaan itu adalah memiliki keturunan. Nah itu dalam konsep orang Yahudi. Nah pergumulan ini jadi begitu dalam terhadap Abraham dan Sarah. Mungkin karena udah berjalan waktu, dia udah tua gitu ya. Jadi udah nggak terlalu pikirkan lah hal-hal yang berkembang dalam masyarakat gitu. Tapi luar biasanya pada saat yang nggak mungkin itu, malaikat Tuhan kan datang bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Mereka bingung, ya, udah tua, udah mati, nggak bisa haid lagi, juga udah nggak ada gair lagi, gitu ya. Mereka kan berpikirnya kan pasti itu manusiawi lah, gitu ya. Nalarnya manusia. Iya, gitu. betul. Udah nggak mungkin. Kalau pakai otak manusia udah nggak mungkin gitu. Nah, tapi kan singkat ceritanya, walaupun mereka nggak percaya, sampai juga Sarah ketawa, gitu ya. Sampai-sampai kan ada ayat firman Tuhan, apakah ini ada yang nggak mungkin bagi Tuhan gitu. Nah singkat ceritanya akhirnya apa? Akhirnya kan Sarah bisa hamil gitu ya. Akhirnya bisa melahirkan Sarah, dan juga itu wujud nyata daripada janji Tuhan kepada mereka. Saya lihat sih ini sangat luar biasa sekali gitu. Inilah membuktikan bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang El Shaddai gitu. Yang berkuasa, mau apapun bisa terjadi sebebas-bebasnya Tuhan. Nah, Musa, kalau di sisi sebaliknya, adakah tokoh lain yang dalam perjalanan kehidupannya itu mengalami kesulitan hidup sehingga akhirnya imannya jadi goyah gitu, jadi kayak kepahitan gitu, malah marah kepada Tuhan? Nah di Alkitab juga ada ya satu keluarga ya, jadi dia karena di negaranya susah, di Bethlehem di Yehuda, akhirnya mereka berniatlah keluar daripada negerinya ya. Jadi suami istri ini pergi bersama dengan kedua anaknya gitu. Jadi mereka pergi ke Moab gitu. Jadi ini keluarga Elimelek dan Naomi dengan kedua anaknya yang bernama Kilion dan Mahlon gitu. Mereka waktu tinggal di sana, singkat ceritanya Elimelek ini meninggal dunia nih. Nah ini satu hal yang ini loh, sesuatu yang tidak enak bagi Naomi. Nah kita kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, kita perut di awal-awalnya nggak kelihatan gitu. Nanti belakangan baru kelihatan. Nah singkat ceritanya kedua anaknya akhirnya menikahlah dengan perempuan yang di Moab gitu ya. Jadi si Kilion dan Mahlon menikah ya, dengan satu dengan Orpa, yang kedua dengan Rut. Nah singkat ceritanya akhirnya meninggallah kedua anaknya ini, dua anak Naomi. Nah dia merasa suaminya waktu keluar daripada Bethlehem Yehuda ke sana meninggal dunia. Lalu kedua anaknya juga meninggal dunia. Nah singkat ceritanya kan si Orpa kembali kan, pulang kampungnya. Iya ke kampungnya. Nah, sedangkan si Rut mau ikutin gitu, padahal udah dilarang-larang gitu, jangan ikutlah dan lain sebagainya gitu. Nah kan singkat ceritanya si Rut ikut nih sama Naomi. Nah ngapain kembali lagi nih ke negeri asalnya Bethlehem ya. Udah, nah begitu di jalan kan orang lihat ini kan bukannya Naomi nih dan lain sebagainya gitu. Nah ada satu ayat di sana dikatakan di dalam Rut 1:20, saya bacakan ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi ya, sebutlah aku Marah ya. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada. Marah itu pahit loh. Artinya ini orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dua kejadian ini, suaminya meninggal, anaknya meninggal, ya waktu orang lihat ini kayaknya Naomi, dia bilang jangan panggil saya Naomi, panggil aja Marah, pahit banget hidupnya. Ini kepahitan nih, orang percaya yang kepahitan. Nah ini juga banyak juga ya saya ketemui di dalam jemaat Tuhan, kalau kita nggak hati-hati kesusahan itu bisa buat kita jadi pahit sama Tuhan gitu. Iya. Nah Musa, tadi kan kita udah bicara tentang tokoh Alkitab nih.
Nah kalau dari Musa sendiri boleh di-share kah pengalaman pribadi Musa yang merasakan Allah yang El Shaddai? Wah, kalau saya sih sebenarnya banyak banget ya. Nggak apa-apa, Musa, waktu kita masih panjang kok. Bisa Ya, nanti lewat. saya ceritain yang singkat-singkat aja gitu ya. Misalnya nih, saya ceritakan banyak lah yang pelayanan sama ini ya. Contoh waktu sekarang kan tahun 2022 masuk 2023 ya, orang lebih bilang susah. 98 lebih susah loh. Ya, politik nggak menentu, dolar dari 2.300 jadi 16.000, suku bunga dari berapa persen menjadi 60% susah. Nah, pada waktu keadaan yang demikian ini saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, itu nggak mudah. Makanya atasan saya menganjurkan nanti keadaan lebih baik baru kamu menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Saya bilang ya nggak bisa lah, saya udah bergumul, kalau nggak saya nggak damai, akhirnya menyerahkan diri. Nah, begitu menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, saya juga nggak terima beasiswa dari ada yang memberikan lah gereja gitu. Hanya 1 tahun, setelah itu enggak. Kan saya juga punya istri, punya anak 1 dan lain sebagainya, nggak mudah gitu ya. Tapi dalam perjalanan ini Tuhan pimpin loh, luar biasa gitu. Dulu di dalam otak saya akan berpikir Allah yang Maha Kuasa itu memakai orang-orang berada, orang kaya gitu ya. Bukannya nggak bisa Tuhan pakai dia. Cuman saya punya konsep seperti itu gitu, bahwa nanti orang kaya akan datang tolong saya gitu. Nah, itu konsep saya yang salah terhadap Allah yang Maha Kuasa itu. Nah, singkat ceritanya setelah mindset saya, pemikiran saya udah bener gitu, wah Tuhan, itu saya ngalami Tuhan yang Maha Kuasa itu luar biasa loh. Ya, contoh misalnya saya kuliah di STT. Biayanya datang dari seorang pembantu yang bekerja di luar negeri. Dia tiap bulan dia kirimin. Unik kan? Dalam otak kita kan pasti nih orang yang kaya akan bantu saya. Enggak. Dia pakai seorang pembantu rumah tangga yang kerja di luar untuk dukung saya setiap bulannya. Nah, contoh nih. Saya kan punya motor ini dulu nih, ya, dari perusahaan gitu. Udah pakai sekian lama, lalu ya motornya memang harus diganti nih. Nah, saya ngalami Tuhan luar biasa. Ya, ini motor ini pendeta kami nih suruh jual nih motor ini. Ada yang beli dulu, coaster kami beli, lalu suruh beli yang baru, kekurangannya dia tanggung. Oke. Nah, pendeta aja kan dia kehidupannya kita tahu, maksudnya nggak berkelimpahan luar biasa, tapi Tuhan pakai dia loh. Ya, jadi ini saya belajar dari hal ini. Artinya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu nggak melulu pakai orang kaya, orang yang punya apa, tapi dia juga bisa pakai orang yang sederhana untuk menjadi berkat bagi kita. Lalu misalnya nih anak saya sekolah, kan anak saya sekolah kan lumayan di tempat yang lumayan ya, itu luar biasa. Campur tangan Tuhan luar biasa. Entar bisa di kepala sekolahnya yayasan yang memberikan potongan dan lain sebagainya sehingga dia bisa sekolah di tempat yang cukup baik gitu ya. Waktu anak kami sakit juga gitu ya. Karena kami kan masih kuliah dulu, belum pelayanan full time. Semu dulu tunjangan hidupnya cuma 900.000. Ya, itu nggak mencukupi. Tiap masuk rumah sakit pasti pergumulan, tapi ada aja solusinya. Ya, kan di dalam khotbah-khotbah saya juga saya udah pernah ceritakan dan sebagainya. Itu luar biasa. Nah, ada lagi yang lain nih ya. Saya ngalamin tapi berdasarkan cerita orang lain. Dulu kami ini sering mission trip ke Indonesia bagian timur gitu ya. Ada supir ini Pak Agus nih. Wah, hafal Alkitab luar biasa loh. Kalau suruh khotbah juga dia cerita juga. Dia cerita nih. Dia punya teman supir juga gitu ya. Mamanya orang Kristen. Sebelum keluar, emaknya suka ngomong, kau itu doa dulu sama Tuhan Yesus gitu. Anaknya nggak mau gitu, nggak mau dipaksa, emaknya juga nggak mau gitu. Pokoknya nggak ada tempat lah buat Tuhan Yesus gitu. Nah, singkat ceritanya karena dipaksa emaknya, kayaknya dia ngomongin statement yang kurang enak juga. Nggak ada tempat lah buat Tuhan Yesus. Kalau mau Tuhan Yesus itu di bagasi kosong tuh. Nah, kata dia. Nah, malamnya dia bawa mobil itu nih ya. Itu kan mobil kayak di Kalimantan kayak taksi gitu, isi 6 orang loh. Isi 6 orang sama supirnya itu 7 gitu. Nah 7, lalu malam itu jalan tiba-tiba itu dia tabrakan sama itu bus yang gede tuh. Waduh. Itu satu mobil 7 orang mati semua gitu. Mati semua, masuk bengkel Ibu Enos. Ibu Enos waktu kami mission trip dia ada di situ.
Jadi si Agus cerita, Ibu Enos itu jadi saksi betul, dia bilang ke bengkelnya saya gitu ya. Itu sempalan daging ada di mana-mana sisa-sisanya tuh. Nah, terus uniknya gitu kan. Tadi Tuhan Yesus ditaruh di mana tadi? Bagasi. Itu telur nggak pecah loh. Di bagasi. Iya, Ibu Enos jadi saksinya, telur nggak pecah. Orang mati 7. Nah, itu luar biasa. Nah, setelah kejadian itu kita ke atas kan, ke daerah terpencil gitu ya. Nah, satu hari jam 7-nya itu kita mau KKR nih. Jadi jam 6 atau jam 7 saya lupa gitu ya. Nah, tiba-tiba udah mau deket KKR itu ada orang kemasukan kuasa gelap gitu. Nah, mau nggak mau kita tengking dulu nih kuasa gelap ini ya. Pasti di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pendeta-pendeta lain, ada saya dan lain sebagainya. Saya maju yang paling ini dah. Saya kalau ketemu kuasa gelap kayaknya gimana gitu ya. Apalagi sama semua berdua gitu ya. Kita tengking dan lain sebagainya. Wah, sampai basah semua gitu. Nah, singkat ceritanya itu kuasa gelapnya ini satu itu anak ini megang jimat. Jimat itu dari neneknya. Karena dia takut jimatnya itu ini ditanam di bawah pohon pisang. Nah, itu yang isi jimat itu datang cari dia satu. Kedua, kita kan mission trip nih. Jadi ada dukun dari desa seberang, dia kirim kuasa gelap juga gitu. Jadi kuasa gelapnya lebih dari satu nih. Ya, nah kita tengking tuh. Kita juga tanya, dikirim dari, kita tahu dari seberang karena kita komunikasi kan. Nah, singkat ceritanya keluar tuh, waktu KKR udah habis, itu kelewat tuh. Kelewat banget gitu. Cuman dalam hati kita ini udah selesai, yang satu belum selesai. Orang udah pada rame akan datang kan. Oh, ini gimana nih Tuhan mau KKR. Saya juga tuh yang pimpin KKR-nya. Udahlah kita berjalan sesuai dengan rencana walaupun waktunya udah molor, udah gelap. Karena di kampung beda sama di sini. Makin malam orang akan makin sepi gitu ya. Nah, puji Tuhan waktu ditantang gitu ya. Waduh, ini Allah El Shaddai bener loh. Maju semua gitu. Nah, kenapa maju? Bukan karena saya. Jadi waktu kita ngusir setan, waktu ini mereka udah datang. Jadi mereka udah lihat nih kuasa gelap ini di tengking gitu. Mereka menyaksikan langsung. Betul. Sehingga waktu ditantang pada maju semua. Nggak ada KKR maju semua loh. Cuman kali itu luar biasa loh. Karena dia udah lihat nih Allahnya kita ini Allah yang maha kuasa, sanggup loh menengking kuasa gelap dan lain sebagainya sehingga mereka maju semua. Masih banyak sih sebenarnya kalau mau diceritain nih, nggak kelar-kelar loh ntar loh. Malam loh. Iya benar. Wah, pengalamannya keren banget. Nah, sampai nih kita kalau misalnya berbicara soal El Shaddai kan sebenarnya banyak hal yang bisa diceritakan ya Musa ya. Cuma balik lagi kan ujung-ujungnya adalah bagaimana sih respon kita sebagai jemaat Tuhan nih. Nah, untuk memaknai tentang El Shaddai itu bagaimana nih sikap kita yang seharusnya di hadapan Tuhan nih Musa? Boleh Musa silakan. Iya, mungkin kan kalau jemaat nggak punya experience atau pengalaman yang sehebat Musa gitu. Iya, kayak gitu. Kayak kadang jemaat gitu maksudnya oke, kita mendengar gitu ya pengalaman-pengalaman orang tuh wah luar biasa banget gitu. Tapi jemaat kadang ya biasa-biasa aja sih, hidup kita biasa-biasa aja gitu. Kadang ya jadinya kayak gitu. Gimana ya gitu responnya ya kadang worry juga, ini gimana. Jadi ya gitulah Musa. Lebih jadi nggak pasti lah ya, nggak merasakan sepenuhnya gitu. Mesti sekolah teologi ya katanya. Ayo siapa yang mau tanya jemaat? contoh Yudin aja nanti tuh. Iya, pasti ngalamin banyak gitu. Makanya sering-sering susah jadi ngalamin Tuhan banyak. Waduh, mantap. Kita belajar dari yang Abraham aja deh ya. Satu beriman atau percaya, lalu taat kan. Waktu Abraham dipanggil dari negerinya Ur Kasdim kan, ya udah dipanggil dikasih tahu terus taat kan, dia pergi kan. Nah, waktu Tuhan minta anaknya dipersembahkan, dia taat, itu aja. Ya, kita percaya sungguh-sungguh terus dia taat. Kalau dia serahkan anaknya tahu-tahu mati, dia juga percaya kok Alkitab mencatat bahwa Allah bisa sanggup bangkitkan si Ishak gitu. Nah, itu yang pertama nih. Ya, yang kedua, Abraham juga diminta kan. Tadi kalau kita perhatikan dalam Kejadian 17 ayat 1 kan di belakangnya kan ada syaratnya, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, tinggalkan tuh segala dosa apa yang melawan firman, melawan Tuhan, ditinggalkan gitu. Ya kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita mesti hidup benar gitu, taatin firman-Nya. Nah, ini penting gitu ya. Jadi kita percaya, tapi jangan percaya sambil berbuat dosa gitu. Gimana mau Tuhan berkati gitu ya. Jadi kita percaya, kita tinggalkan dosa. Dan yang ketiga harus pegang perjanjian Tuhan.
Ini satu Alkitab banyak janji Tuhan nih waktu kita baca. Ya, kita klaim aja. Kita pegang loh. Nah, artinya Tuhan kalau udah berjanji gitu dalam Alkitab, saya kayaknya juga pernah khotbah tentang janji ya. Ada janji yang nggak ada syaratnya, ada yang syaratnya, ada yang buat Israel orang tertentu gitu ya, buat orang percaya, buat orang secara umum ada gitu. Artinya begini loh, kalau Tuhan udah berjanji, dia udah berkata ya, janji itu kan di sini samar gitu atau dabar. Artinya apa? Tuhan berkata loh, ya. Dia berkata kan juga bisa janji, hukuman dan lain-lain. Pokoknya kalau Tuhan udah ngomong akan sesuatu yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang terhadap seseorang atau satu bangsa itu pasti akan terjadi gitu. Artinya pegang aja. Dalam Alkitab ini banyak nih janji Tuhan. Ya keluarga kami ya pegangannya udah. Ya bersyukur juga kita banyak bergumul ya. Jadi kalau banyak harta kan mungkin ada kecenderungan ngandelin harta. Kalau yang jadi anak orang tuanya kaya ya mungkin juga ngandelin orang tuanya. Kalau saya pinter gitu ya mungkin ngandelin kepintarannya. Ya syukur-syukur. Makanya kalau ada kesusahan jangan ditangisi, disyukuri. Nah sehingga Pak ini kita pegang nih janji Tuhan dengan erat, satu-satu kan dilihat. Tadi kan udah saya ceritain tuh bagaimana terus gitu ya. Dijalaninya susah gitu. Tapi ujung-ujungnya ada solusi yang berasal daripada Tuhan. Tuhan kita luar biasa loh. Jadi sikap kita itulah yang harus dilakukan ketiga hal itu gitu. Oke, taat lah ya. Dulu ya. Taat dulu. Taat, percaya, Jaga kekudusan. pegang firman Tuhan. Iya, pegang firman Tuhan. Pegang janjinya. Mau tahu janjinya di mana? Di Alkitab. Di Alkitab. Baca dulu Baca tiap Alkitab hari. jemaat. Iya. Udah mau selesai nih bacaan Alkitab kita nih ya. Iya. Tapi baca terus, jangan karena dijadwalin di gereja, dikerjain. Nah itu diulang. kan nuntun. Tahun pertama, tahun kedua. Nah selanjutnya baca sendiri gitu ya. Jadi programin lah. 1 tahun dibaca habis gitu. Oke. Nah pertanyaan terakhir nih Musa. Tadi Musa udah jelasin tentang Allah El Shaddai dengan detail seperti apa. Nah sekarang kita mau masuk ke dalam aplikasinya di dalam kehidupan kita setiap jemaat nih. Gitu ya. Buat jemaat yang nonton khususnya juga nih. Nah dalam hitungan jam kita akan masuki tahun 2023 bentar lagi. Yang dibayang-bayangi oleh begitu banyak isu yang katanya gelap, tahun-tahun kegelapan ya, perang antar negara, terus ada inflasinya yang tinggi banget, mulai masuk tahun politik, 2024 kan pemilihan, nanti kan 2023 udah mulai ribut-ributnya gitu kan, dan begitu banyak isu-isu lainnya yang buat kita sebagai manusia tuh kadang ngerasa khawatir, ngerasa gentar gitu ya. Nah, bagaimana pesan Musa untuk kita sebagai jemaat supaya dapat nih mempersiapkan hati kita, pikiran kita, sikap kita untuk masuki tahun 2023. Ya tadi saya juga sudah ngomong ya tahun 2022 atau masuki 2023 kan orang prediksi akan susah gitu ya. Ya mungkin juga nggak sesusah tahun 98. Tahun 98 juga mungkin nggak sesusah tahun 66 gitu. Ya yang tadi saya bilang 98 kan suku bunga sampai 60%. Dolar itu naik sampai 7 kali lipat gitu ya. Lalu tahun-tahun yang tadi saya bilang misalnya tahun 66 kan ada tahun yang lebih susah. Dulu Indonesia juga dijajah gitu. Lalu juga tahun abad 17 1700 itu juga susah. Orang udah mulai kaya ya, jadi manusia terkoneksi loh karena transportasi kan jadi lancar. Nah makin ketemu orang jadi perang. Perangnya udah nggak antar bangsa, antar saudara gitu. Wah itu kacau banget, artinya itu kan susah banget. Ya kalau mau susah lagi seperti khotbah saya di Natal kan, zaman sebelum Tuhan Yesus 400 tahun juga susah banget. Itu Tuhan nggak berbicara gitu ya. Artinya memang sangat-sangat susah. Di Alkitab juga ada dicatat juga ya di 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Ini bayangin aja nih ya. Tepung yang terbaik itu 1 sukat. 1 sukat itu 12 liter gitu ya. Elisa pernah bernubuat kepada seorang perwira gitu, tapi dia nggak percaya gitu. Besok dia bilang harga sukat tepung yang terbaik itu 1 sukat itu 12 liter itu adalah 1 sikal gitu. Dia nggak percaya. Kalau kita jadi dia juga nggak percaya loh. Nah situasi keadaan kan dulu kerajaan Israel terbagi 2 kan, utara dan selatan. Ini terjadi di utara di Samaria, rajanya Yoram gitu. Nah dikepung oleh raja Aram Ben Hadad gitu. Kan sekarang perang Rusia Ukraina aja kan ada harga pangan pada naik kan, inflasi kan. Nah apalagi waktu itu gitu. Nah naiknya nggak kira-kira 120 kali lipat.
Yang tadinya 1 sikal itu 120. Karena keadaannya susah nih, sampai begini nih. Misalnya saya sama Timi nih, sama-sama punya anak nih. Hari ini berencana makan anak saya, besok makan anaknya Timi. Itu keadaannya seperti itu. Jadi gimana perwira itu mau percaya? Tapi ini yang berbicara kan hambanya, firmannya dinyatakan gitu. Nah itu sulit sekali gitu ya. Artinya sekarang begini loh. Masuki tahun 2023 jangan takut ya. Jangan gelisah hatimu gitu ya. Kalau takut sebentar nggak apa-apa, manusiawi. Siapa sih yang nggak takut di sini? Ya. Takut kan, semua juga takut gitu. Betul. Tapi jangan berlama-lama takutnya itu. Ya, emang sih banyak ketakutan dalam diri manusia. Waktu di Natal Karyawan saya juga sebutin satu buku ya, Think and Grow Rich ya. Jadi berpikir dan menjadi kaya gitu. Itu satu buku yang tenar tahun 1937. Yang tulis itu Napoleon Hill. Nah, dia ada 13 prinsip untuk jadi orang sukses gitu. Dia bilang ada 6 ketakutan manusia gitu ya. 1 itu adalah takut miskin. 2 itu takut dikritik. 3 itu takut kehilangan perhatian atau kasih. Takut tua, takut sakit, lalu takut mati. Tapi ada satu pendeta yang lain di tentara, dia mengatakan ya, dia bikin tabel ketakutan gitu ya. 40% itu nggak pernah terjadi, dia ngomong demikian. 30% itu kejadian-kejadian, keputusan yang udah nggak bisa dirubah, udah terima aja gitu. Oke. Misalnya Nando udah nikah sama Sela diberkati gereja, nggak boleh udah lirik yang Nyesel-nyesel udah nggak bisa diterima aja sampai Tuhan Yesus datang atau kematian yang memisahkan kita. Ingat itu ya. Nah, lalu juga ada 12% penyakit yang nggak mungkin terjadi. Kayaknya nih pegel-pegel, kolesterol belum tentu. Nah, lalu 10% anak bertumbuh dewasa. Nah, banyak orang tua dia takut sama anaknya, pergaulannya gimana dan lain sebagainya. Sebenarnya masalah sesungguhnya itu 8%. Jadi jangan takut. Ketakutan itu jangan takut, optimis aja ya. Kalau ketakutan efeknya lebih banyak, mendingan kita optimis saja ya, bukannya nggak ada dasar gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, hematlah apa yang perlu dihemat, hemat. Ya, lalu tetap prioritaskan Tuhan dan sesama kita. Ya, jangan kita hemat gitu ya. Kita lupa Tuhan, ya, lalu lupa sesama gitu. Contoh nih misalnya di tanggal 25 kan kita Natalan kan ya. Kita kan bagian dari panitia atau yang melayani Tuhan. Nah, pagi-pagi kan saya dikasih makan. Nah, saya nggak perlu keluar duit kan. Nah, duit itu disimpan. Terus siang begitu bubar semua kita dikasih makan kan? Itu makan saya banyak banget itu. Itu bisa sampai malam udah nggak makan lagi. Nah, itu ada 2 pengeluaran yang udah bisa kita hemat. Itu simpen. Yang tadi saya bilang prioritas buat Tuhan, kembaliin aja buat Tuhan. Satu. Atau kita mau nolong orang lain. Nah, itu mesti kita lakukan gitu ya. Jangan nggak dilakukan. Kita hemat-hemat, kita pelit. Terhadap Tuhan juga kita pelit. Sama juga bohong. Ya 2023 kan kita mau yang kerja gajinya mau naik, masa persembahan kita nggak naik gitu kan? Aneh juga yang buat Tuhan malah nggak prioritas, diri kita prioritas. Kalau orang udah kenal Tuhan kan harusnya prioritasnya Tuhan. Lalu apa yang harus dikeluarkan, deposito, tabungan. Memang kalau udah susah ada apa gitu ya. Orang Chinese unik sih ya. Udah masuk kantong deposito nggak boleh keluar tuh. Ya nggak boleh itu, nggak boleh keluar. Ya belajar hamba Tuhan kami waktu di Kalimantan Barat ya, dari Singkawang ke Pontianak. Ya ngontrak rumah itu ajaib, alam maha besar juga. Ruko cuma 2,5. Tadinya pemiliknya nggak mau, nggak usah lu pakai aja, nggak enak saya. Bayar berapa aja lagi. Pada pasaran di sana di atas 5 juta, bayar 2,5 juta. Ya, nah waktu tinggal di sana setengah tahun saya nggak mau pelayanan. Orang undang, tapi saya nggak mau. Saya cuma mau baca Alkitab lebih banyak, baca buku teologi lebih banyak, lebih dekat sama keluarga, punya hal-hal rohani. Nah, kehidupan kita gimana? Ya emas dijualin, harus dikeluarin nggak apa-apa. Memang ya Tuhan udah berkati kita kan untuk dikeluarkan dalam hal yang begini. Nah, jangan salah konsep itu, keluarin. Jangan bilang gue nggak punya duit, ini apa dan lain sebagainya. Ada simpanan, ada, dikeluarin. Masa-masa paceklik ini dikeluarin, ini dipakai. Ya, nanti kalau Tuhan mau berkati lagi silakan, nggak ya nggak apa-apa. Ya, nah itu yang ketiga. Yang keempat percaya. Nggak ada lagi percaya kepada
Tuhan, percaya kepada apa? Allah yang El Shaddai, ya. Artinya Pak, kita percaya terus apa? Mempercayakan diri kita kepada Dia, bersandar kepada Dia, gantungkan hidup kita kepada Dia. Ada orang percaya nggak gantungin hidup loh. Dia bisa datang gereja pelayan tapi dia nggak gantung hidupnya. Gue cukup pinter cari duit gitu kan. Pakai Akhirnya apa? kekuatan sendiri ya. Betul, nggak gantungkan diri kita kepada Tuhan. Lalu apa? Taat. Ya, taat kepada firman-Nya. Lalu apa? Ya setialah kepada Tuhan. Nah, sampai detik ini saya bisa ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan, karena Allah yang maha kuasa itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada jemaat untuk memasuki tahun 2023 ya. Jadi jangan takut, jangan gelisah ya. Hematlah apa yang perlu dihemat. Prioritaskanlah untuk Tuhan, untuk saudara seiman. Lalu apa yang harus dikeluarkan termasuk tabungan kita, deposito kita, kalau memang harus keluar, harus keluar. Kalau enggak, kita nggak damai sejahtera. Dan terakhir, tetaplah percaya kepada Allah El Shaddai. Ya. Ya, udah paket komplit banget. Paket Komplit, lengkap. plit. Betul banget. Iya.